wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'du. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita kembali di serial kisah Imam Abu Hanifah. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Imam Abu Hanifah pernah suatu saat berdebat dan berdiskusi dengan seorang yang mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah SAW, sekaligus menantunya Nabi Muhammad SAW, seorang Yahudi. Suatu ketika Imam Abu Hanifah mendengar bahwasanya di sana ada salah seorang yang ditokohkan, yang memiliki kekuasaan di suatu kota. Dia mendengar bahwasanya orang tersebut telah menghina sahabat Rasulullah SAW, telah menghina menantu Rasulullah SAW, Utsman bin Affan. Dia menghina bahwasanya Utsman bin Affan adalah seorang Yahudi dan kembali menjadi seorang Yahudi tatkala setelah masuk dalam Islam. Maka kemudian Imam Abu Hanifah mendengar kisah tentang orang tersebut. Beliau pun pergi menjumpai orang tersebut. Kemudian tatkala sudah berjumpa dengan orang tersebut dan telah yakin bahwasanya orang tersebut adalah orang yang mengatakan tentang kedustaan terhadap sahabat yang mulia Utsman bin Affan, beliau mengatakan, "Wahai saudara, sesungguhnya aku ingin menikahkan seorang yang terpandang di masyarakatnya. Dia seorang yang memiliki hafalan. Dia seorang yang kaya raya. Dia seorang pemalu. Dia seorang yang baik Islamnya. Aku ingin menikahkan dia kepada putrimu. Apakah engkau menyetujuinya?" Maka orang tersebut mengatakan, "Wahai Imam, siapa yang tidak menyetujui menikahkan putrinya dengan orang tersebut? Sesungguhnya engkau telah menceritakan tentang segala macam kebaikan tentang orang tersebut. Aku menyetujui jika putriku dinikahkan dengan orang tersebut." Maka Imam Abu Hanifah kembali mengatakan, "Akan tetapi saudaraku, sesungguhnya dia memiliki satu kekurangan dan kekurangan ini sangat fatal sekali." Maka orang tersebut mengatakan, "Apa itu ya Imam?" Imam Abu Hanifah kembali mengatakan, "Sesungguhnya dia adalah seorang Yahudi." Maka mendengar tuturan dari Imam Abu Hanifah, orang tersebut murka. "Ya Imam, engkau ingin menikahkan putriku dengan seorang Yahudi? Sesungguhnya tidak mungkin aku menikahkan putriku dengan dia meskipun dia memiliki kebaikan dari awal hingga akhir." Maka mendengar tuturan dari orang tersebut, Imam Abu Hanifah kemudian mengatakan, "Wahai saudaraku, bagaimana mungkin engkau marah tatkala ada orang Yahudi yang ingin menikahi putrimu, sedangkan engkau tidak marah tatkala mendengar Rasulullah SAW menikahkan menikahkan putrinya dengan seorang Yahudi, yakni Utsman bin Affan." Mendengar tuturan dari Imam Abu Hanifah, maka terdiamlah orang tersebut seraya mengatakan, "Astaghfirullah. Aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya aku sangat salah dalam menilai Utsman bin Affan." Ini adalah salah satu kisah dari kisah-kisah yang menunjukkan tentang kecerdasan Imam Abu Hanifah. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang kedua tentang bagaimana piawainya Imam Abu Hanifah dalam mendebat ahli bid'ah yang menyimpang dari agama Islam. Suatu ketika Imam Abu Hanifah didatangi oleh dua orang dari kelompok Khawarij, kelompok yang bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang-orang Islam. Maka tatkala kedua orang tersebut menjumpai Imam Abu Hanifah, mereka berdua mengatakan, "Wahai Abu Hanifah, bertobatlah." Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, "Dari apa aku akan bertobat, wahai saudaraku?" Mereka mengatakan, "Sungguhnya engkau telah ridho kepada tahkim, kepada yakni seorang yang dijadikan hakim tatkala perselisihan antara Ali dan Muawiyah." Maka mendengar tersebut, Imam Abu Hanifah kembali mengatakan, "Wahai saudaraku, aku setuju berdebat denganmu. Akan tetapi tatkala kita berselisih, siapakah yang akan menjadi hakim antara perdebatan kita berdua?" Maka orang Khawarij mengatakan, "Terserah Anda." Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, "Bagaimana kalau yang menjadi hakim dari perselisihan kita nanti adalah saudaramu ini?" Maka orang Khawarij tersebut mengatakan, "Baik, tidak masalah." Maka mendengar
ya, persetujuan dari orang Khawarij tersebut, Imam Abu Hanifah kembali mengatakan, wahai saudaraku, bagaimana mungkin engkau menolak, ya, tatkala Ali dan Muawiyah mengutus seorang untuk dijadikan hakim dalam perselisihannya, sedangkan engkau menyetujui, ya, saudaramu menjadi hakim antara kita berdua. Maka terdiamlah, ya, orang Khawarij tersebut, dan akhirnya mereka meninggalkan Imam Abu Hanifah. Kemudian kisah yang ketiga yang berkaitan tentang bagaimanakah, ya, kecerdasan Imam Abu Hanifah dalam berdebat. Suatu ketika Imam Abu Hanifah didatangkan oleh seorang yang berpemahaman ateis, pemahaman yang tidak mengakui adanya pencipta, pemahaman yang tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Imam Abu Hanifah pun berkata kepada orang tersebut, wahai akhi, sesungguhnya di sana ada kapal yang berlayar di tengah lautan. Kapal tersebut tidak memiliki nahkoda. Namun kapal tersebut bisa memuat barang sendiri, kemudian menurunkan barang sendiri tanpa ada yang mengendalikan, tanpa ada nahkoda satupun yang mengendalikan kapal tersebut. Dia leluasa berlayar di lautan. Ya, apakah engkau menerima cerita ini? Maka seorang ateis mengatakan, wahai imam, tidak mungkin ada kapal sebagaimana yang engkau sebutkan. Sungguhnya kapal pasti ada nahkodanya. Ada awak kapal yang mengendalikan kapal tersebut, yang memuat barang dan menurunkan barang tersebut. Maka Imam Abu Hanifah kembali menimpali ucapan orang tersebut. Wahai saudaraku, sesungguhnya engkau menolak tentang kapal yang berlayar tanpa ada nahkoda. Bagaimana mungkin engkau menolak alam yang sebesar ini, alam yang penuh dengan bintang-bintang, matahari, bulan, dan planet-planet yang lainnya. Mereka bergerak tanpa ada yang mengatur. Sesungguhnya ketahuilah wahai saudaraku, di sana ada Rabb, ada Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Maka mendengar ucapan dan jawaban dari Imam Abu Hanifah tersebut, orang ateis itu pun akhirnya terdiam dan mengakui akan kesalahannya dalam mengimani adanya Tuhan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara kisah tentang Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit yang penuh dengan hikmah. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan kembali melanjutkan kisah-kisah para tabi'in yang lain, dan kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.